Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji bersih syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda besar kita, suri tauladan umat manusia yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman onta sampai ke zaman Toyota, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in baut tabi'in, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Dewan juri yang saya hormati, rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato mengenai dampak media sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkembangan media sosial di Indonesia sudah seperti nasi yang menjadi kebutuhan pokok. Menurut data yang dipublikasikan oleh We Are Social, perusahaan asal Inggris, pada Januari 2020 mengungkapkan bahwa 175 juta penduduk Indonesia telah menggunakan internet dan 160 juta diantaranya telah menggunakan media sosial. Dari total 272 juta penduduk Indonesia secara keseluruhan. Artinya, jika dipresentasikan, ada sekitar 59% penduduk Indonesia yang aktif menggunakan media sosial. Dari penggunaan media sosial tersebut, YouTube menjadi salah satu platform yang paling banyak diakses di Indonesia, dengan presentasi sekitar 88%. Diikuti WhatsApp 84%, Facebook 82%, Instagram 79%, Twitter 56%, dan lain 50%. Hal tersebut membuktikan bahwa media sosial bukanlah hal yang rahasia lagi, melainkan sudah menjadi bagian dari kehidupan. Tanpa media sosial, kita tidak tahu kehidupan maupun peristiwa yang terjadi di luar sana. Sudah pasti yang namanya media sosial adalah tempat di mana kita dapat menuliskan atau mengunggah sesuatu yang nantinya dapat dilihat dan dibaca oleh orang lain. Nah, dalam Islam, hal tersebut hukumnya mubah, tergantung cara kita menyikapinya. Seperti halnya bermain game. Bermain game pun bisa diperbolehkan dan bisa juga diharamkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fiqhul Lahwi wa Tarwihi, ada 7 hal yang menyebabkan sesuatu yang mubah menjadi haram. Apa saja itu? Yang pertama, mengandung unsur berbahaya bagi fisik. Yang kedua, menampilkan aurat di depan yang bukan mahramnya. Yang ketiga, mengandung unsur sihir. Yang keempat, menyakiti binatang. Yang kelima, mengandung unsur judi. Yang keenam, menghina dan melecehkan orang atau kelompok lain. Yang ketujuh, melakukannya secara berlebihan. Dan yang ketujuh ini sangat sering dilakukan, yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan kecanduan. Dan pada akhirnya membuat kita lupa akan ibadah. Begitu juga bersosial media. Ketika kita menggunakannya dalam hal kebaikan, maka itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Dan apabila kita menggunakannya dalam hal keburukan, maka itu dilarang dan bisa jadi itu diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara mengenai dampak, tentunya kita berbicara mengenai efek samping atau akibat yang akan terjadi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak positif dan negatif dalam bersosial media.
Dampak positifnya diantaranya memudahkan kita untuk berdakwah atau menyebarkan ilmu. Tidak sedikit konten kreator di media sosial yang membuat konten tentang dakwah ataupun konten tentang edukasi. Yang kedua, mempermudah kita untuk bersilaturahmi dengan banyak orang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahmi. Yang ketiga, penyebaran berita berlangsung secara cepat. Seperti halnya ketika telah terjadi peristiwa di luar sana, kita dapat mengetahuinya melalui internet. Yang keempat, sebagai media promosi bisnis. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi para pengusaha kecil yang mana mereka dapat mempromosikan produk dan jasanya tanpa mengeluarkan banyak biaya. Di balik dampak positif yang dapat kita lakukan, terdapat dampak negatif yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, peluang bagi seseorang untuk bermaksiat sangat mudah. Yang kedua, menyebarkan berita hoax. Yang ketiga, membuat waktu kita terbuang sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika seseorang menggunakan media sosial dalam hal keburukan, maka efek samping atau akibat yang akan terjadi diantaranya, yang pertama, menimbulkan dosa. Yang kedua, mengakibatkan cyberbullying. Yang ketiga, membuat waktu kita terbuang sia-sia. Sampai Allah bersumpah 6 kali tentang waktu, yaitu wal fajr, was subhi, wad duha, wan nahari, wal laili, dan wal asri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu, bagaimana cara menghadapi ketika seseorang mengalami kecanduan media sosial? Dilansir dari halder.com, ketika seseorang mengalami kecanduan media sosial dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, perbanyak bersosialisasi dengan banyak orang di dunia nyata. Yang kedua, cari kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, kurangi intensitas penggunaan media sosial menjadi lebih minim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulannya, manfaatkanlah media sosial dalam hal kebaikan, maka kebaikan itu pula yang akan datang kepada diri kita. Begitu juga sebaliknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang artinya, jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka itu untuk dirimu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, karena kesalahan datangnya pada diri saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ungdur maqala wa la tangdur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.